Lautan kita yang merupakan jantung planet ini sekarang lagi dalam krisis. Serius. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas rencana super ambisius dari satu negara yang mencoba membalikkan keadaan untuk membangun kembali ekonomi samudra yang berkelanjutan. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Oke, siap-siap ya. Kita mulai dengan satu angka yang wow, 24 triliun dolar. Itu perkiraan nilai ekonomi lautan kita. Biar kebayang nih, kalau laut itu sebuah negara, ekonominya bisa masuk jajaran 10 besar dunia. Gede banget kan? Tapi ini bukan cuma soal uang loh, jauh lebih dari itu. Di balik triliunan dolar itu ada kehidupan. Lautan itu rumah buat sebagian besar makhluk hidup di bumi dan jadi sandaran hidup jutaan orang. Kita ngomongin nelayan, ilmuwan, semuanya. Nah, disinilah masalah utamanya. Sistem yang super penting ini lagi sekarat. Coba bayangin, polusi plastik di mana-mana, penangkapan ikan yang membabi buta, plus perubahan iklim yang bikin laut makin panas. Semuanya mendorong laut kita ke jurang kehancuran. Ini udah darurat, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Oke, jadi apa aja sih masalah-masalah besarnya? Yuk kita bedah satu persatu. Lihat deh gambar ini. Kelihatan banget kan pertaruhannya? Di satu sisi, terumbu karang yang mati, pucat, sepi. Di sisi lain, dunia bawah laut yang penuh warna dan kehidupan. Keseimbangannya ini tipis banget. Dan apa yang kita lakukan sekarang bakal nentuin kita bakal dapat yang mana. Nah, di tengah semua masalah ini, ada satu negara yang nggak tinggal diam, Norwegia. Mereka punya rencana yang keren dan komprehensif. Yuk kita lihat gimana cara mereka. Dan ini bukan cuma omong kosong, mereka beneran serius. Coba lihat. Untuk tahun 2024 aja, Norwegia siapin dana 973 juta krona Norwegia. Uang segitu khusus buat program-program yang fokus menyelamatkan lautan. Yang menarik, mereka nggak kerja sendiri. Hampir setengah dana itu disalurin lewat lembaga-lembaga besar kayak PBB dan Bank Dunia. Ini nunjukin kalau mereka sadar, masalah laut itu masalah kita semua, jadi solusinya juga harus bareng-bareng. Rencana mereka ini dibangun di atas 5 pilar utama. Ada kesehatan laut, ini buat ekosistemnya. Terus kekayaan laut, buat ekonominya yang tetap jalan tapi ramah lingkungan. Bahkan ada keadilan laut, biar semua kebagian manfaatnya secara adil. Lengkap banget kan pendekatannya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Gimana mereka memberdayakan manusia sekaligus melindungi ekosistem. Ini bukan lagi teori atau kebijakan di kantor. Bantuan mereka itu langsung turun ke lapangan. Menyentuh orang-orang beneran. Contohnya ya mendukung nelayan-nelayan kecil kayak gini. Tujuannya simpel tapi penting, orang yang hidupnya paling bergantung sama laut, ya merekalah yang harus pertama kali merasakan manfaatnya. Ngomongin ancaman, salah satu yang paling gila itu namanya penangkapan ikan IUU. Ilegal, gak dilaporkan, dan gak diatur. Ini bukan sekedar maling ikan ya, ini kejahatan terorganisir yang merusak laut secara brutal, bikin negara rugi miliaran dolar, dan sering banget ada hubungannya sama pelanggaran HAM. Dan soal ancaman nyata, coba lihat ini. Kapal tanker FSO Safer. Ini ibarat bom waktu raksasa yang karatan. Siap meledak kapan aja dan bikin bencana lingkungan di Laut Merah. Terus gimana ceritanya bencana ini bisa dihindari? Gini, ancamannya itu real. Tumpahan minyaknya bisa 4 kali lebih parah dari bencana Exxon Valdez. Akhirnya seluruh dunia bergerak. PBB mimpin penggalangan dana buat operasi darurat yang super rumit. Puncaknya, setelah operasi yang menegangkan, minyaknya berhasil dipindahin. Dan bencana besar berhasil dicegah. Ini bukti nyata, kalau kita kerja bareng, kita bisa. Oke, dari aksi penyelamatan, sekarang kita pindah ke soal inovasi. Kita akan lihat gimana mereka ngatasin masalah polusi dari industri perkapalan. Tahu nggak sih, industri perkapalan itu nyumbang sekitar 3% emisi CO2 global. Kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah, 3% itu setara dengan total emisi satu negara industri besar kayak Jerman. Jadi, ya ini masalah serius. Solusinya, inovasi bahan bakar. Di sini kita lihat perbandingannya. Dulu kapal pakai bahan bakar bunker, itu kotor dan polutif banget. Sekarang, yang lagi dikembangin itu bahan bakar masa depan kayak amonia hijau atau hidrogen. Jauh lebih bersih. Perubahan ini penting banget. Terus, siapa sih yang jadi pendorong utama perubahan ini? Jawabannya ada di kutipan ini. Para pemilik kargo. Yap, pelanggan. Waktu perusahaan-perusahaan besar minta pengiriman barang yang ramah lingkungan, mau nggak mau, seluruh industrinya ikut berubah. Dan ini bukan lagi mimpi atau film fiksi ilmiah loh. Di Norwegia, udah ada perusahaan yang pakai drone laut listrik buat angkut barang. Hasilnya, mereka bisa ngurangin 1 juta kilometer perjalanan truk di darat tiap tahun. Masa depan itu udah di sini ternyata. Oke, setelah semua rencana, uang, dan teknologi canggih tadi, hasilnya gimana di lapangan? Udah ada dampaknya belum?
Yuk, kita lihat. Kita mulai dari Ekuador. Ada proyek keren namanya Iluminar El Mar. Idenya sederhana tapi cerdas banget. Gimana caranya biar hewan-hewan laut langka kayak penyu nggak ikut ke jaring nelayan? Dan hasilnya? Lihat deh data ini. Cuma dengan nambahin lampu LED di jaring, tangkapan penyu yang nggak sengaja berkurang 58%, hiu 45%, bahkan lumba-lumba sampai 73%. Ini bukti kalau solusi hebat itu nggak harus selalu rumit kan? Dan gak cuma itu, lihat lagi nih. Di Costa Rica, penangkapan ikan ilegal anjlok 91%. Di Mozambik, ada aplikasi yang bantu nelayan kecil jual hasil tangkapannya. Bahkan ada startup yang bisa ciptain puluhan lapangan kerja sambil daur ulang 172 ton plastik. Ini bukti nyata kalau menjaga lingkungan dan ekonomi itu bisa jalan bareng. Target besarnya adalah, di tahun 2030, semua negara di dunia punya rencana kelautan berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, dengan teknologi dan kerjasama yang udah kita lihat ini, apa kita bisa benar-benar membalikan keadaan sebelum semuanya terlambat? Norwegia udah nunjukin jalannya. Tapi pada akhirnya, nasib lautan kita ya ada di tangan kita semua kan?